mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Yuk penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon Pimpinan 11 Kabupaten Ngawi akan melakukan demonstrasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat observer, coach, dan coaching. Saya Heri Harwanti sebagai observer. Saya Ikaria Wijiastuti sebagai coach. Saya Madu Tri Gunawan sebagai polisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heri. Bagaimana kabarnya, Bu Ika, bersama keluarga? Alhamdulillah, Bu Heri sehat dan dalam kondisi baik. Bu, sebelumnya Ibu mau melakukan coaching ya? Sebagai saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Ika ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum yang disesuaikan dengan rubrik penilaian, dan bagaimana Ibu Ika memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching memberikan respon atau tanggapan pada pertanyaan berikutnya ya. Jangan lupa Bu Ika disesuaikan juga coaching, yaitu pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi yang Bu Ika. Iya, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang begitu, Ibu. Oh gitu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Ika? Bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Ika seperti apa dalam melakukan coaching kali ini, Bu? Indikator ketercapaiannya saya yaitu coaching nanti mendapat solusi dari permasalahan yang ia hadapi, Ibu. Oh gitu, demikian ya Bu. Demikian Bu Ika, praobservasi kita hari ini ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mahfud. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya alhamdulillah. Dan Ibu sendiri sehat-sehat ya? Alhamdulillah Pak Mahfud sehat. Alhamdulillah Pak Mahfud, saya juga ikut senang mendengarnya, kabarnya semuanya sehat. Tapi saya amati hari ini Pak Mahfud tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Ini kira-kira ada masalah apa ini? Itu loh Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya. Oh iya. Apa Pak Mahfud hari ini mungkin ada waktu sekedar untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Iya, alhamdulillah. Terima kasih loh Bu. Sebelumnya, jadi begini Bu. Beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi begitu Pak Mahfud. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu, dan kira-kira apa ya Pak Mahfud yang Pak Mahfud harapkan dari perbincangan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya.
Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Pak Mahfud dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oke. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah atau solusi. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Mahfud? Silahkan ceritakan. Ini tentang asesmen, Bu. Oh, selama ini bagaimana Pak Mahfud menerapkan asesmen di kelas Pak Mahfud? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Lantas apa yang Pak Mahfud terapkan selama ini? Apakah belum berbuat baik seperti itu Pak Mahfud? Itu loh Bu. Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terus bagaimana penilaian siswa selama ini Pak Mahfud? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Mahfud terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, begitu ya. Jadi masalahnya. Baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak Mahfud. Selama ini mungkin kira-kira apa yang Pak Mahfud lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi mengapa Pak Mahfud tidak menggunakan buku teks yang ada? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini cukup mempermudah para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Pak Mahfud. Kemudian soal output nih, menurut Pak Mahfud bagaimana hasilnya saat Pak Mahfud mengajar dengan menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar siswa itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Pak Mahfud, pentingnya mengapa buku teks itu bisa menjadi sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Mahfud menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga loh Bu. Iya, jadi Pak Mahfud setelah bercerita, sekarang bagaimana rasanya? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Wah, baik kalau begitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Mahfud merasa sedikit masih resah ini? Kelihatannya kok masih ada rasa resah sedikit seperti itu. Kira-kira apa ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut pada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Mahfud ini merasa tidak nyaman adalah itu saat supervisi. Karena Pak Mahfud tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar
Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Mahfud memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Bukankah begitu? Iya Ibu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut hemat saya sih untuk masalah ini Pak Mahfud mulai refleksi dan menyiapkan diri saja jika nanti misalnya Pak Mahfud dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Mahfud sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Mahfud dalam mengajar. Ya mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Pak Mahfud selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Mahfud lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, juga meminta saran pada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Pak Mahfud? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk mengajak buku teks dan sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Mahfud. Langkah penyelesaian yang Pak Mahfud ambil sudah sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu Pak Mahfud. Wah, alhamdulillah. Syukur. Jadi sekarang saya merasa lega karena sejujurnya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya malah tambah parah dan melebar. Oh iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Mahfud pada akhirnya Pak Mahfud sudah merasa lega. Ya, saya terus dari yang Pak Mahfud sampaikan rencana tadi, komitmen apa yang Pak Mahfud lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin ada batas waktu atau deadline-nya? Iya, Ibu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tapi dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Mahfud butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serupun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Baik, wah ini ide yang sangat bagus sekali Pak Mahfud. Semoga semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik ya Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasain ada lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita itu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak Mahfud. Jadi ini mohon maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak
mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin depan. Oh iya Pak Mufud, silakan enggak apa-apa, silakan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mafud. Terima kasih Bu Ika sudah melakukan coaching dengan Fucil. Ya Ibu Eri. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pasca observasi pada Ibu Ika. Setelah Ibu melakukan coaching terhadap Coci dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini ya Bu Ika. Iya Ibu Eri, silakan. Apa yang sudah dilakukan Ibu Ika pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Ika inginkan? Yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan saat saya melakukan coaching adalah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, ya, yaitu menetapkan tujuan dan hasil dari percakapan. Yang kedua, saya mengidentifikasi, menggali, dan memetakan situasi. Yang ketiga, di rencana aksi, saya sudah mulai merancang rencana aksi yang akan dilakukan. Dan yang empat, tahap tanggung jawab, saya sudah memastikan komitmen untuk tanggung jawab Kuci atas rencana aksinya. Sehingga dengan menggunakan alur tirta tersebut, Kuci dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Begitu Bu Heri. Alhamdulillah. Baik Bu Ika, dari hasil coaching yang Ibu Ika lakukan bersama Kuci, tadi Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, sudah menanyakan tujuan coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang sudah dihadapi Kuci. Ibu juga sudah mengarahkan Kuci merencanakan rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan. Bu Ika, juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab kepada Kuci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu Ika. Iya Bu Heri, terima kasih. Ya. Coba sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Ika. Kompetensi apa lagi yang Ibu Ika ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu Ika melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Bu? Saya akan lebih mendalami dan memahami tentang bagaimana alur tirta, ya, bagaimana alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Heri. Alhamdulillah. Baik Ibu Ika, demikian ya Bu ya pra-observasi kita hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu Ika. Terima kasih waktunya Bu Ika. Iya Bu Heri, sama-sama. Ya, saya tutup dulu aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.